semua, perkenalkan saya Mivi Serantum, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan dari video kali ini adalah untuk memenuhi tugas keperawatan anak 2. Oke, yang pertama kita masuk pada definisi. Leukemia akut adalah suatu keganasan primer sumsum tulang yang berakibat terdesaknya komponen darah abnormal atau blastosit disertai penyebaran ke organ-organ lain, di mana suatu gangguan atau kelainan darah yang diturunkan dengan ditandai anemia, perdarahan, dan infeksi. Selanjutnya, kita masuk pada klasifikasi leukemia. Pada leukemia ini terdapat 4 jenis. Yang pertama, leukemia myelogenous akut, di mana mengenai sel stem hematopik yang kelak berdiferensiasi ke semua sel mieloid, monosit, granulosit, eritrosit, dan trombosit. Dan yang kedua, leukemia myelogenous gravis juga dimasukkan dalam sistem keganasan sel stem mieloid. Oke, selanjutnya kita masuk pada leukemia limfositik kronis, di mana merupakan kelainan ringan mengenai individu pada usia 50-70 tahun, di mana manifestasi klinis pasien tidak menunjukkan adanya gejala. Dan yang keempat, leukemia limfositik akut dianggap sebagai proliferasi ganas limfoblast yang sering terjadi pada anak-anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Selanjutnya kita masuk pada penyebab dari leukemia. Yang pertama, faktor genetik, terjadinya perubahan struktur gen. Yang kedua, radiasi ionisasi yang terjadi pada lingkungan kerja. Yang ketiga, terpapar zat kimiawi. Yang keempat, obat-obatan. Yang kelima, faktor herediter, misalnya pada kembar monozigot. Yang keenam, kelainan kromosom. Oke, berikutnya ada tanda dan gejala dari leukemia, yaitu anemia, suhu tubuh tinggi dan mudah terserang infeksi, perdarahan, penurunan kesadaran, penurunan nafsu makan, dan kelemahan serta kelelahan pada fisik. Selanjutnya kita masuk pada komplikasi dari leukemia. Yang pertama, gagal sumsum tulang. Yang kedua, ada infeksi. Yang ketiga, hepatomegali. Yang keempat, splenomegali. Dan yang kelima, limfadenopathy. Oke, kita masuk pada cara perawatan. Untuk cara perawatan di rumah, yang perlu kita lakukan yang pertama, mendukung pasien untuk tetap beraktivitas. Yang kedua, monitor reaksi pasien setelah beraktivitas. Yang ketiga, berikan makanan tinggi asam folat seperti kacang, sayuran, daging, serta berikan vitamin C. Yang keempat, izinkan penderita untuk terlibat dalam persiapan dan pemilihan makanan. Yang kelima, perbaiki gizi saat selera makan penderita sudah mulai meningkat. Dan pada umumnya, serangan yang sering timbul adalah pusing, pucat, serta sesak nafas. Untuk itu, hal-hal yang perlu kita perhatikan yaitu segera ambil posisi yang nyaman, hindari kerumunan orang, dan berikan sirkulasi udara yang cukup. Oke, demikian penyuluhan kesehatan tentang penyakit leukemia. Halo semua, bingung mau kuliah di mana? Ayo bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan memperkenalkan kampus kami. Selamat menonton. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.